materi, kita akan masuk ke materi namanya rapport. Rapport atau disebut dengan induction. Kalau Bapak Ibu negotiator, ingin bisnis, ingin apapun, rapport menjadi nomor satu hal. Karena rapport itu membangun keakraban, membangun trust satu sama lain, membangun kenyamanan klien dan keamanan Bapak Ibu. Yang menarik adalah di dalam teknik rapportnya yang dikembangkan oleh Milton Erickson, mereka dari rapport sudah mengkondisikan klien agar dia nyaman bersama dia. So, saya akan mulai bagi screen dulu sebentar. Akan bagi screen. Oke, yang menarik adalah begini sebelum kita mulai ke raportnya. Milton cerita hipnoterapi itu kayak penari atau pemain gitar ataupun show di setiap show. Di setiap show ada 3 langkah, masuk, kemudian presentasi, kemudian keluar atau exit. Di dalam ilmu sesi hipnoterapi juga sama. Ada saatnya kita masuk, ada saatnya kita melakukan intervensi pada klien, dan kemudian mengajak dia keluar. Jadi kalau orang datang ke klien, misalnya ke Milton Erickson gitu. Milton, saya punya masalah. Karena Milton akan jawab, ya, saya mengerti. Anda datang hari ini, namanya interview. Anda datang hari ini ke sini karena Anda mengerti bahwa Anda punya sumber daya yang entah mengapa Anda merasa tidak terkoneksi dengan tantangan yang ada. Dan sekarang aja, presentingnya adalah, dan sekarang Anda datang ke sini karena berharap kita bisa bersama, dia nggak bisa saya, kita bersama-sama menemukan di mana letak kesalahan koneksi yang Anda buat, dan Anda ke sini yakin bahwa ketika Anda keluar dari sini, Anda mendapatkan sumber daya yang cukup untuk menyelesaikan tantangan yang Anda hadapi, namanya solusi. Dengan mental ini, sebenarnya mindset ini, Milton ingin menggambarkan bahwa pertama, dia bukanlah penyembuh. Dia hanya penyambung koneksi dengan sumber daya yang dimiliki klien. Itu satu. Yang kedua, bukan dia nyembuhin, tapi klien itu punya kesembuhan, punya kekuatan penyembuhan yang ada di dalam dirinya. Jadi sumber daya itu ada di dalam dirinya. Tugas dia hanya menyadarkan ke orang itu agar dia sadar bahwa dia punya sumber daya yang dibutuhkan. Lalu sisanya dia bangunkan orang untuk kembali menjalani hidup dengan cara yang baru. Dan ini sebenarnya proses hipnoterapi yang masuk dalam komunikasi yang perlu kita sosialisasikan kalau dalam hipnoterapi. Jadi hipnoterapi bukanlah seorang master healer, gitu, seorang yang sangat luar biasa. Hipnoterapi orang yang menyadarkan bahwa kita punya pilihan dalam memutuskan sebuah perilaku atau tindakan. Oke? Oke, nah sekarang kita mau lihat ini dulu. Rapport skill. Rapport tuh dari bahasa Prancis. Namanya ngeklik. Rapport. Tulisannya rapport, R-A-P-P-O-R-T, tapi dibacanya rapport, T-nya nggak dibaca. Apa yang dilakukan di dalam rapport? Orang datang dieksplorasi. Eksplorasi dengan dalam apa yang dirasakan. Salah satu pertanyaan yang penting yang sering dilakukan adalah seperti apa? Misalnya, karena datang ini. Bukan saya punya masalah. Oke. Boleh tahu seperti apa masalah itu? Dieksplorasikan itu. Iya. Rasanya, misalnya dia mau bercerai. Rasanya pasangan saya ini sudah tidak memahami saya lagi. Oke, kita. Dan seperti apakah tidak memahami saya? Jadi di dalam itu seperti apakah dia tidak memahami? Supaya dianya juga clear. Karena dia nggak clear, seperti apakah memahami? Ya, misalnya, ya ini saya kalau pulang kantor misalnya, saya sudah
Misalnya saya ingin makan di rumah, tapi belum ada masakan di rumah. Oh, gitu. Apakah Anda menyamakan tidak ada makan di rumah dengan Anda tidak cocok lagi di rumah? Sebenarnya ini sebuah perkataan yang sebenarnya ingin menyadarkan apa iya kesimpulan itu benar apa enggak. Bukan itu aja sih, misalnya gitu ya. Misalnya dalam suatu kasus, apalagi boleh kami saya tahu kasus A, kasus B. Gitu. Apakah kasus A, B, C ini menurut Anda sama dengan artinya Anda tidak sepaham lagi? Kita tanyain lagi seperti itu. Nah, satu ya. Kemudian saat cerita gitu, si Milton itu ingin terjadi koneksi gitu, supaya dia dapetin trust. Maka apa yang dilakukan? Kalau dia orang Jawa, maka istilahnya dibangunlah kesamaan. Oh, Anda boleh tahu dari mana? Gitu. Oh, saya dari Jawa Timur. Oh, misalnya kalau dia bukan Jawa Timur, tapi saya punya saudara di Jawa Timur yang mana? Terjadi koneksi, gitu. Para nyaman. Nah, bahkan beberapa orang Milton itu menyamakan napasnya. Napas orang tarik dan itu bahkan bisa menyamakan itu membangun koneksi yang lebih. Ketiga, Milton itu ingatannya luar biasa. Jadi ketika orang bertanya siapa dia, kejadian apa dan sebagainya, dia sangat ngerti. Jangan sampai nanti menjadi kita saat bangun rapor, namanya sendiri dia lupa gitu. Padahal namanya baru disebutin. Nama kalau diberkalikan dan dia sangat peduli gitu dengan nama orang yang dianggap, misalnya iya tuh ada sepupu saya bernama ini. Itu dia sebut berkali-kali, berarti kata sepupu ini penting. Maka dia akan bangun itu namanya pelatih itu suka utilisasi. Utilisasi itu artinya dia suka gadakan nama sepupunya nanti di dalam hipnoterapi. Karena nama sepupu itu penting. Istilahnya namanya personal trans. Jadi transpersonal. Sesuatu yang sering dikatakan menjadi sebuah yang penting. Kemudian berikutnya navigasi-navigasinya mengarahkan pada pemberdayaan. Maka dia mengatakan gini. So, sumber daya apa yang Anda butuhkan atau hasil akhir apa yang Anda inginkan dari kondisi ini? Karena ini memberikan arah pada nanti pemberdayaan yang dibutuhkan. Jadi dia butuh tahu dia sebenarnya mau apa, menavigasi mengarah kemana sebenarnya arah kegiatan kita ini. Jadi apa yang Anda butuhkan? Anda tuh maunya apa? Nah, terakhir dia perhatikan respon dari mulai suara maupun ekspresi muka. Bagaimana cara mengatakan observasi. Nah, semua data itu digunakan nanti dalam sesi hipnoterapi. Misalnya di dalam sesi kita tahu dia khawatir akan A, B, C, D. Maka dalam sesi hipnoterapi dan saya memikirkan ketika Anda menemukan A, B, C. Jadi A, B, C yang digunakan di dalam nanti sesi terapi. Jadi kalau kita mengeksplorasi, membangun koneksi, menggali sebanyak mungkin informasi, dan cara terbaik menggali sebanyak informasi apa? Mengulangi. Oh, si anak, boleh tahu Pak siapa namanya Pak? Oh ya, terus ini tuh apa yang dilakukan? Jadi kita gali itu untuk dapetin data. Dan orang ketika digali data, merasa bahwa itu sebuah yang penting. Kalau tahu, ya saya berjalan dengan sepupu saya, gitu. Boleh tahu Pak nama sepupunya siapa? Karena nama itu penting ya. Nama itu penting. Kalau kita diskusi sama orang gitu, kemudian kita sebut Pak, Bu, dan sebagainya, itu bagus. Tapi namanya disebut minimal 3 kali di dalam sesi komunikasi. Nama itu magic. Nama itu magic. Jadi kita sebut namanya. Kemudian kita perhatikan bagaimana dia berkata, suaranya, dan sebagainya, nadanya. Kalau orang mengatakan, oke, kalau keluarga gimana Pak? Ya keluarga adalah, ya lumayan lah. Nah terus gini Pak maksudnya. Nah, itu artinya dia tidak begitu suka digali ke keluarga. Karena dia ceritanya seperti tidak excited. Kemudian tetap kita nanya, iya kalau di kantor, oh di kantor lumayan Pak. Gitu. Kebetulan saya kan supervisor ini Pak. Gitu. Kelihatan nada bicaranya, dia senang bicara tentang hal kantor. Kita explore lah itu lebih dalam. Gitu. Kalau dia lebih suka bicara tentang keluarga, gitu. Iya tuh anak saya kan 2 Pak ya, yang satu baru lulus ini, yang satu dia kemarin hafal Quran loh gitu. Nah eksplorasi itu. Oh iya Pak, gimana hafal Quran tuh? Apa yang Bapak lakukan tuh sehingga dia itu eksplorasi. Karena itu penting bagi dia. Dengan membuat itu kita lihat apa bagaimana responnya terhadap kejadian itu. Membuat dia menjadi lebih mudah memahami kejadian.
dia lebih trans. Trans itu artinya sesuatu yang menarik dia, gitu. Dan itu menjadi alat kita untuk melakukan proses utilisasi atau hipnoterapi nanti di dalam tidur ini. Oke ya. Iya. Nah terakhir, biasanya kita tanya, hasil akhir apa yang kita butuhkan? Bapak Ibu sebenarnya inginnya apa? Nah ketika ingin sesuatu, tanyakan. Pertama, bagaimana dia ucapkan, berarti Bapak inginnya apa? Gitu. Oh saya ingin ABCD. Oke. Boleh tahu nggak? Gitu. ABCD ini Bapak bisa kendalikan apa tidak? Maksudnya kendalikan gitu. Jadi keinginan siapa? Keinginan Bapak atau keinginan orang lain? Karena ada kali orang itu saya gini, Pak saya mau berhenti rokok gitu. Iya, oke. Saya ingin berhenti rokok, sebuah pernyataan positif kan. Pertanyaannya adalah, Bapak berhenti rokok keinginan sendiri atau keinginan orang lain? Ada sering sekali orang itu kalau bapak misalnya udah 30 tahun merokok atau ingin berhenti. Kita perlu diskusi itu. Kok ujuk-ujuk udah 30 tahun merokok, ujuk hari ini berhenti? Something wrong gitu kan. Kita boleh tanya keinginan siapa, karena kita hanya mau menjalankan sesi ini kalau dia punya keinginan tersendiri. Kemudian terakhir tanya juga. Jadi pernyataannya positif. Yang kedua kendali siapa. Yang ketiga adalah bagaimana tahu, bagaimana Bapak bisa mengukurnya Bapak telah berhenti merokok. Bagaimana Bapak bisa tahu? Tanyakan sama dia. Alat ukurnya apa? Oh misalnya misalnya 1 bulan saya nggak rokok sama sekali. Itu sudah alat ukur. Jadi pastikan dia punya alat ukur. Oke, gitu. Konteksnya terakhir itu bukti ya. Kemudian tanya konteksnya. Bapak ini ingin berhenti merokok misalnya gitu. Untuk sementara atau selamanya. Konteksnya adalah konteks apa? Oke. Kemudian tanya lagi, kalau Bapak berhenti merokok, dampaknya bagi diri Bapak apa? Bagi anak Bapak apa? Bagi kehidupan keluarga apa? Bagi lingkungan lain Bapak apa? Apa dampaknya begitu? Lalu terakhir sumber daya apa yang Bapak butuhkan bisa berhenti merokok. Ini contoh kalau berhenti merokok ya. Jadi ingat, dia sudah nyatakan dengan positif, tanyakan kendali siapa, buktinya bahwa dia telah berhenti merokok, apa bukti yang menurut dia. Terus konteksnya waktu biasanya konteks Bapak ingin berhenti merokok sekarang, sebulan aja atau berapa bulan. Kemudian dampaknya kalau berhenti merokok apa, terakhir sumber daya apa yang dibutuhkan. Jadi ada 6 tuh. Ya, gitu. Positif, pernyataan positif, dalam kendali siapa, buktinya, konteksnya apa dampaknya, dan sumber daya apa yang dibutuhkan. Terakhir, kalau kita diskusi itu, oke, sekarang saya ingin Bapak duduk tenang. Bayangkan kalau Bapak, misalnya untuk merokok ya, gitu. Bapak telah berhenti merokok. Saya ingin Bapak membayangkan Bapak berhenti merokok. Saya ingin Bapak membayangkan wajah Bapak kira-kira seperti apa ketika Bapak berhenti merokok. Oke, dan apa yang Bapak dengar sekeliling. Visual, auditory, kinestetik ya. Visual itu apa yang kita lihat, auditory apa yang kita dengar, kinestetik apa yang kita rasakan. Saya ingin Bapak merasakan ketika Bapak telah berhenti merokok. Entah kapan itu. Bapak boleh putuskan kapan itu. Bagus. Kemudian saya ingin Bapak membayangkan juga itu apa yang Bapak lihat. Bagaimana wajah Bapak ketika berhenti merokok. Dan bagaimana wajah orang-orang menatap Bapak. Visual ya. Gitu. Bagus. Gitu. Dan apa yang Bapak dengar tentang kata-kata mereka. Auditory. Dan apa yang Bapak dengar dengan komentar teman-teman Bapak. Bagus. Terakhir, apa yang Bapak rasakan dalam hati. Oke. Mantap, baru kita gunakan teknik hipnoterapi. Oke, ada pertanyaan sini? Kalau nggak ada pertanyaan, kita latihan. Jadi langkah pertama adalah bangun rapor. Cara rapor, datang, salaman, kemudian kita tanya, eksplorasi. Apa yang bisa saya bantu? Oke, ini saya begini. Oke. Terus kembali sambil ngobrol, kita koneksi. Bapak dari mana, Pak? Boleh tahu, Pak? Tinggal di mana sebagainya. Bangunlah kesamaan. Koneksi itu bangun kesamaan. Orang suka berdiskusi dengan orang yang sama. Oke, clear. Kemudian setelah itu kita gali kembali informasi. Itu eksplorasi informasi. Seperti apakah berhenti merokok? Seperti apakah itu? Gitu. Dan adakah yang Bapak ingin tambahkan informasi tentang itu? Kemudian navigasi hasil akhir apa yang Bapak inginkan dari kejadian ini. Untuk memberikan arah. Sambil kita perhatikan ekspresi muka dan sebagainya. Jadi explore kita mau kemana hari ini. Terakhir tanyakan, seperti apa yang tadi tanyakan ini.
Kalau itu tercapai, kira-kira apa? Tadi hasil akhir ya, hasil akhir. Dia dinyatakan positif, hasil akhir itu dikendali siapa? Apa buktinya telah berhasil? Apa berhenti hari ini atau seterusnya? Sumber daya pembawa utusan, apa dampaknya bagi kehidupan Bapak? Terakhir, kita minta dia bayangkan apa yang terjadi bila itu selesai. Visual dari kinetik apa yang Bapak lihat, apa yang Bapak dengar, apa yang Bapak katakan ke dalam diri. Biasanya saya terakhir tanya misalnya antara 0 sampai 10. 0 itu nggak yakin banget, 10 itu sangat yakin. Berapa keinginan Bapak untuk mendapatkan semua atau sesi berhenti merokok? Berapa keinginan Bapak? Berapa skalanya maksudnya? Oke? Tanya dari sini tentang membangun rapor atau pre-induction gitu. Pre-induction atau membangun rapor tentang langkah ini. Jadi clear ya, membangun rapor adalah pertama membangun keakraban, mengetahui apa yang dia inginkan, dan membayangkan itu sudah tercapai apa rasanya dalam hidup Bapak Ibu. Kemudian baru setelah itu Bapak masuk kondisi di mana Bapak bisa mengarahkan klien sesi terapi. Jadi rapor ini bangun keakraban, menguatkan keinginan, dan terakhir memberikan arah pada sesi terapi kita nanti setelah kita melakukan proses induction dan sesi terapi. Itu yang dilakukan di rapor. Jadi membangun trust namanya, membangun keakraban, membangun trust. Oke, ada pertanyaan? Enggak? Ini. Enggak. Cukup ya? Cukup, kita akan latihan gitu. Nanti berpasangan, nanti Bapak Ibu akan dikelompokkan di grup, jadi akan di breakout room. Tugas Bapak adalah utilisasi. Utilisasi itu alat untuk menggunakan. Romi Rafael menggunakan ini misalnya. Suara-suara penonton akan membuat Anda jauh lebih rileks, jauh lebih. Itu namanya utilisasi. Jadi kalau misalnya gini, Ibu hobinya apa? Misalnya kehidupan keluarga nih. Saya pasangan saya udah kayaknya saya udah gak cocok lagi. Oke. Boleh tahu nggak Pak? Ibu hobinya apa? Ya hobinya saya bulu tangkis. Nah ini utilisasi. Oke. Dan Ibu boleh tahu nggak Bu? Kalau bulu tangkis itu butuh keseimbangan nggak dalam menjaga kuda-kuda dan sebagainya. Oh iya itu perlu gitu. Dan ini mungkin sama dengan keluarga ya Bu. Gitu. Keluarga itu artinya kita juga perlu menyeimbangkan. Jadi kadang-kadang keseimbangan itu tidak hanya di sini Pak. Kalau di dua pihak gitu kan, sama dengan tangan kita ada koordinasi tangan, koordinasi kaki, ada koordinasi kan gitu. Mungkin kalau koordinasi yang ada satu sisi mungkin nggak apa, tapi ketika duanya bisa bekerja sama, maka terjadi koordinasi harmonis. Bukankah itu terjadi pada keluarga? Nah, gitu maksudnya gitu sebenarnya. Itu alat utilisasi. Jadi menggunakan semua perkataan klien untuk membalikin ke dia bahasa kita gitu, untuk membuat dia sadar. Oke, rapor kalau mau pertanyaan kesannya formal Pak. Klien nggak suka tuh Pak Hadi tuh. Boleh Pak bawa pertanyaan? Boleh, tapi usahakan jangan. Karena jawaban klien bisa sangat beragam. Gitu. Sangat beragam. Jadi kita pakai yang penting adalah eksplorasi. Salah satu kata yang penting, oh iya, seperti apa tuh boleh tahu Pak? Adakah informasi yang Bapak mau tambahkan supaya kita lebih clear? Itu sebenarnya yang sederhana, yaitu kata-kata standar. Seperti apakah itu? Adakah yang Bapak ingin tambahkan informasi itu? Nah itu maksudnya gitu. Kan kadang-kadang klien suka bercerita sesuatu yang nggak jelas. Misalnya, ya dia mah ini Pak susah diarahin. Itu kan susah. Susah diarahin itu kan nggak jelas ya. Oke, gitu. Apa yang Bapak maksud susah diarahkan? Itu seperti apakah susah diarahkan itu? Kita gunakan supaya clear sebenarnya. Dan yang paling penting sebenarnya di rapor dapatin ide tentang arah kita mau kemana, arah terapi kita mau kemana. Maka kita tanyakan hasil akhir apa yang Anda inginkan, hasil akhir apa yang Ibu inginkan ini terjadi. Dan ketika itu tercapai, ini masuk ke future facing. Ketika itu tercapai, siapa yang bahagia? Sekarang saya ingin Ibu duduk, bayangkan itu tercapai.
Apa yang Bapak Ibu lihat visual, ada yang apa yang dengarkan, dan apa yang Ibu rasakan. Antara 0 sampai 10. Kalau itu nggak penting atau tidak ingin terjadi, tidak yakin, 10 itu sangat yakin. Kira-kira skalanya ada di mana? Dengan data itu kita menjadi lebih. Oke, pertanyaan lain? Generalisasi. Ya itu generalisasi alatnya adalah mengeksplorasi, Pak. Oke, tahapannya nggak ada tahapan, Pak. Rapor itu tidak ada tahapan. Yang paling penting ketika kita dapatin hasil akhir apa yang dibutuhkan, arah kita terapi kemana, itu sudah cukup, Pak, bagi kita. Dan terjadi koneksi ya. Jadi dia nyaman sama kita ngobrol. Jadi dan boleh chit-chat sedikit ya, boleh bercanda dikit dan sebagainya. Jangan terlalu tegang juga. Dia datang mukanya tegang, kita udah tambahin tegang lagi. Aduh, Pak, ada bisa bantu. Itu mungkin parah. Santai, relax ya, gitu. Itu tadi saya bilang, Pak, saya yakin Bapak punya sumber daya yang Bapak butuhkan. Cuma mungkin terjadi diskoneksi terhadap sumber daya itu. Mungkin kita akan bareng-bareng. Saya selalu katakan kita bareng-bareng dan saya bukan saya dan sebagainya, karena kita tuh karena kemarin hipnoterapi adalah bekerja sama saya dengan klien. Saya nggak bisa kerja sendiri, klien juga butuh kerjasama. Jadi kita bersama-sama akan menyelesaikan itu. Nah, hipnoterapi menyelesaikan saya menghindari memberikan memberikan solusi, tapi meminta dia menemukan solusi. Itu kata kunci hipnoterapi. Karena misalnya, Pak, saya bisa nggak bisnis A atau bisnis B? Karena kita suka bisnis A aja, Pak. Jangan, Pak. Karena itu nanti kalau salah, Bapak yang disalahin. Gitu. Jadi harusnya kita berikan saja. Yang Bapak inginkan apa? Bagaimana Bapak tahu Bapak memiliki sesuatu yang benar? Bapak harus ke sana ya. Jangan berikan saran pada satu titik. Tapi mirip dengan coaching, yes. Perbedaannya adalah nanti di dalam sesi intervensinya, Pak. Jadi di sesi intervensinya berbeda karena kita meminta klien secara internal memilih. Bedanya nanti di intervensi. Tapi memang kita tidak sarankan kita memberikan solusi. Karena solusi kita tidak sama. Jadi kita biarkan klien menemukan solusi terhadap tantangan yang dihadapi. Oke, tanya lain. Ngerti ya kenapa kita jarang kasih solusi? Karena solusi kita tidak selalu cocok dengan apa yang diarahkan. Tapi kita memberikan guidance melalui sesi hipnoterapi agar dia bisa memilih tantangan yang dihadapi. Erectionnya abis ini ada trans, abis ini ada trans. Jadi ini tadi baru masuk level pre-induction atau namanya rapport. Jadi abis ini kita latihan trans. Nanti abis makan siang kita latihan trans. Jadi melakukan induksi, kemudian melakukan transugesti. Nggak ada menitnya, Pak. Tidak ada menitnya, kita rapport. Yang penting ketika klik kemudian dapat arah itu sudah cukup, Pak. Fobia bisa, insya Allah fobia bisa dengan hipnosis sebenarnya. Pertanyaannya fobia itu apa sebenarnya? Fobia itu kan sebuah kode pikiran yang salah. Jadi ketika dibenahi kode pikirannya, maka kita benar-benar artinya datanya dibenahi dan itu membuat kita jadi dapat. Nah, ini kita diskusi raportnya orang fobia. Saya itu fobia tikus, Pak. Gitu. Oh iya, boleh tahu. Nah, tadi eksplorasi. Seperti apa fobianya? Karena orang fobia itu beda-beda loh. Saya termasuk tikus hitam takut. Sekarang sih nggak terlalu, dulu takut. Jadi tikus putih, saya nggak takut. Karena dulu istri saya di farmasi ya. Jadi tikus putih sering saya pegang-pegang gitu, nggak jadi masalah. Jadi waktu latihan hipnoterapi buat tikus putih ya saya nggak takut. Jadi orang tuh takut, jangan ambil dulu depannya. Kita seperti apakah fobia? Tahu takut fobia tikus apa yang mau tahu? Rapor belum sampai ke gelombang otak. Rapor lebih banyak membangun koneksi antara kita dengan klien. Karena untuk bisa memberikan sesi terapi, kita butuh dapat interest dari klien. Justru rapor itu arah kita untuk berkenalan, membangun trust. Gitu. Syukur-syukur kalau Bapak menjelaskan background, kalau Bapak punya sertifikat itu dipasang, maka teman-teman itu suka masang sertifikatnya di ruang terapi.
Untuk apa? Untuk memberikan trust pada klien. Jadi klien itu trust. Jadi kita diskusi dapetin trust bahwa dia bisa nolong saya. Itu penting. Jadi apapun Bapak punya berita-berita apa, taruh aja di ruang terapi atau di mana pun. Ya, ini rapor itu bangun minta apa? Enjoy dengan kita lakukan itu. Nah, saya pernah suatu saat bekam kali zaman. Jadi saya satu pinggang saya sakit gitu. Saya udah 2 hari nggak, waktu masih ngantor, 3 hari nggak ngantor gitu. Akhirnya saya ke dokter, dokter malah diskusi yang lain karena saya datang bawa mobil sendiri dan sebagainya. Tensi saya waktu tinggi gitu. Anda kamu sendiri ya. Akhirnya selesai udah saya keluar, saya bayar, kemudian resepnya saya nggak tebus. Saya ke tempat bekam. Kebetulan waktu itu ada seorang ustadz tuh ke dua bekam. Nah, ini saya cerita rapornya bagus. Iya mas, oh gitu ya mas. Gini mas, mau sampean katanya mau tensinya 500 gak jadi masalah. Karena semua ada Allah ya gitu. Eh, apa? Kita percaya sama Allah. Boleh yuk mas, kita mas sudah wudhu belum? Belum. Saya bilang belum. Ya udah wudhu dulu. Kemudian dia duduk, dia bacakan doa. Ini namanya rapor yang bagus. Dia bacakan doa, saya bacakan doa, mas aminkan ya. Begitu saya aminkan itu, saya merasa 50% penyakit saya sembuh. Baru saja dia bekam-bekam biasa. Yang membedakan prosesnya. Jadi saya dapat trust tuh karena diajak doa bareng dan sebagainya. Kemudian saja, dan itu menurut saya ngaruh bagi saya. Karena itu rapport building yang bagus menurut saya. Bahkan bisa saja ketika rapport building itu seperti 50% penyakit hilang. Jadi kekuatan rapport itu. Jadi terjadi trust satu sama lain sama orang itu. Ya walaupun pakai bercanda, cicat, dikit segala gitu. Pada intinya sebenarnya kita melakukan sesi yang bagus. Jadi rapor itu penting ya. Rapor itu memberikan keyakinan pada klien bahwa saya berada di tempat yang tepat. Itu maksudnya gitu. Oke, kita akan lakukan latihan. Jadi abis ini Bapak Ibu yang kita satu bertiga nanti jadi ini ya, jadi apa? Bertiga gitu. Jadi gantian. Yang dilakukan sederhana, anggap satu jadi klien, satu jadi hipnoterapis. Tugasnya cuma satu eksplorasi, kemudian arahkan dia apa yang terjadi bila penyakitnya sembuh dan siapa yang bahagia, visual auditory siapa yang dia lihat, bagaimana wajahnya, bagaimana ekspresinya ketika dia sembuh, kemudian eh, apa yang dengar, apa yang dengar orang lain gitu, dan kemudian apa yang dirasakan gitu. Pastikan di sesi ini kita tahu hasil akhir apa yang dia inginkan. Clear? Ada pertanyaan tentang tugas? Jadi nanti Bapak Ibu akan dikelompokin, kemudian dalam kelompok itu tanyakan siapa jadi klien, siapa jadi terapis, kemudian gantian. Nah tugasnya adalah menggali. Gitu. Oke, gitu. Yang bapak yang nggak bisa nanti boleh dengerin dulu. Itu sisanya setelah teman-teman nanti berpasangan, kemudian coba gali apa yang terjadi ya. Ya sebentar bapak ibu akan dikelompokkan satu-satu. Gitu.
Oke, sebentar lagi kelompokin, bentar lagi dikelompokin dan silahkan latihan ya. Bentar lagi dikelompokin. Ya, nanti mau masuk dari outcome. Baik, silahkan join roomnya masing-masing dan latihan di sana.